Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tema yang diberikan Sinode GKI Tanah Papua, beriman teguh di tengah-tengah badai kehidupan. Ketika kita memperhatikan tema firman Tuhan minggu ini, 23 April 2023, sepertinya kehidupan orang Kristen selalu dalam ancaman. Kehidupan yang tidak nyaman, di bawah tekanan, dianiaya secara fisik maupun non-fisik. Dari berbagai macam bidang kehidupan, tantangan yang kita hadapi sama-sama sulit diatasi. Bila kita melihat dari sisi kemanusiaan kita, tantangan dari dalam diri sendiri atau internal, gereja secara lembaga maupun secara individu. Gereja secara lembaga sangat diharapkan melakukan tugas pengayoman, perlindungan, penjagaan, dan kawanan domba Allah secara adil, merata, konsisten, dan berkesinambungan. Secara pribadi atau individu, bagaimana kita melawan jiwa raga kita yang malas, acuh tak acuh, ikut terlibat dalam persekutuan ibadah dan mengambil perkarsa untuk melayani Kristus. Mengalami persekutuan dengan Kristus adalah ungkapan syukur yang patut kita naikkan dan persembahkan kepada Allah atas karya keselamatan yang dianugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal dengan penderitaan yang dahsyat untuk mendapatkan kita dan status kita diubah menjadi umat pilihan Allah. Kolose 3 ayat 12a, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, jangan suka meremehkan status dan penghargaan yang Tuhan Allah berikan. Sebab kita telah diselesaikan bukan diselesaikan dengan penghakiman dunia, bukan juga diselesaikan dengan penguasaan dunia, tetapi seleksi kita sebagai umat pilihan Allah ditetapkan oleh Allah sendiri. Kita mengalami tantangan dari luar atau eksternal. Orang-orang Kristen di bumi pertiwi diperlakukan tidak adil, membuat peraturan atau undang-undang yang sangat sulit membangun gereja. Kalau di Indonesia bagian barat, orang mau ibadah di mall saja atau ruko di rumah ditolak, diusir. Padahal itu mereka berupaya dengan sewa, mereka mencari duit, berupaya untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi mereka dihambat luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semestinya kita memahami konteks penderitaan yang kita alami di negara ini. Begitu tidak adilnya, luar biasa. Padahal kita memiliki konstitusi yang sama. Kita sama-sama mendirikan negara ini. Tetapi ketika bersentuhan dengan kepentingan politik dan kepentingan mayoritas, ada intervensi penalaran sendiri untuk memuluskan keinginan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bernegara melalui Pancasila adalah moral bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, keadilan sosial,
bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang saya katakan tadi, ketika bersentuhan dengan kepentingan mayoritas, tafsirannya akan berbeda. Saya katakan ketika bersentuhan dengan kepentingan mayoritas, tafsirannya akan berbeda. Mereka membuat sebagaimana mungkin supaya kebenaran itu ada di pihak kita. Ada di pihak mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti ini sama seperti penjajahan terselubung. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tetapi menghambat orang Kristen sama saja dengan menghambat pemberitaan Injil dan menghambat kekuasaan Allah itu sendiri. Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membendung pemberitaan Injil. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak dibinasakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Bahwa begitu kondisi keadaan kita. Lalu bagaimana sikap kita untuk hidup di negara ini dan bertahan sebagai orang percaya? Kalau kita persepsi metode kebenaran, maka yang benar itu selalu diuji, supaya diketahui kemurnian atau keaslian dari sumber yang sebenarnya. Sedangkan kebenaran yang palsu dan semu tidak perlu diuji, dipertahankan melalui otot atau kekuasaan. Saudara, ada banyak produk undang-undang yang mereka melakukan justru mendiskreditkan orang percaya. Tapi kita adem-adem saja. Kita tenang-tenang walaupun dalam realita kita merasakan. Bacaan kita minggu yang lalu tanggal 16 April 2023, Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Petrus digambalakan oleh Tuhan Yesus, selalu ia membuka diri, menyerahkan secara total egonya yang mementingkan dirinya, tidak mengasihi Yesus seutuhnya, berubah menjadi sosok yang terdepan, berubah menjadi sosok yang mengasihi Yesus dan rela mempertaruhkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada saat kekuasaan Romawi, Petrus ada di Roma. Dan surat ini ditulis buat jemaat di Asia Kecil, Britania, Galatia yang tadi kita baca. Ayat yang pertama dan yang kedua surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Mereka ini telah menjadi percaya kepada Kristus, dan Petrus menyebut mereka orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Petrus tidak sekedar sebutan mereka dengan sebutan orang pilihan Allah, karena menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pendekatannya melihat realita bahwa memang mereka bertahan dalam penderitaan. Bapak Ibu, ketika kita senang-senang saja, pasti kita tepuk dada bahwa saya pengikut Yesus. Pasti kita semangat melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, ketika ujian itu datang, apakah kita masih mampu mengikuti Yesus? 1 Petrus 2 ayat 9, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu.
Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ini kondisi kelima jemaat itu yang Petrus mengalamatkan surat ini kepada mereka. Standar iman mereka bukan menurun di dalam tentangan, tapi justru standar iman mereka meningkat ketika tantangan itu mewarnai kehidupan mereka. Mereka mempersiapkan diri secara baik untuk menghadapi tantangan itu di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat pendatang di daerah itu progres imannya terus bertumbuh sekalipun di dalam penjajahan kerajaan Romawi. Status rohani seorang harus memiliki kualitas. Saat ini kan tadi dikatakan Petrus mereka diperdikat sebagai umat pilihan Allah. Mereka luar biasa menerima predikat seperti itu, tidak stagnan di tempat, tapi imannya bertumbuh luar biasa. Bagaimana kekristenan kita di Papua? Bagaimana jabatan kita sebagai pengurus PKB, PW, PAM, dan PAR Majelis Jemaat? Jangan embel-embel status itu hanya tinggal nama, tapi dia tidak pernah bermanfaat dalam kehidupan pekerjaan Tuhan. Saudara yang saya terkasih dalam Tuhan Yesus, status kita membuat sebuah penghargaan yang melekat pada diri kita. Karena tadi saya katakan telah melalui seleksi dari pihak Allah sendiri. Dan kalau kita tidak melakukan ini di dalam kehidupan kita, kita mengabaikan kehormatan dan penghormatan Allah itu kepada kita. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima, Petrus mengucap syukur kepada Allah, memuji menyembah Tuhan Allahnya. Karena jemaat di daerah itu merasakan seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Ayatnya yang ketiga. Mereka menganggap diri orang berdosa yang tidak layak, tetapi mereka dilayakkan dan menerima pengampunan dosa. Bapak dan Ibu, kalau rasa mengasihi Tuhan itu selalu kita recovery diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa kita sebenarnya? Tuhan mau memberi dirinya bagi kita. Dan ini doktrin keselamatan yang dicari oleh dunia ini. Dan tidak akan ditemukan hanya karena kuasa Roh Kudus. Mereka juga disebut umat yang dipilih Allah karena iman mereka, ayat yang kelima, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Semua yang sementara kita jalani di dunia ini, Tuhan telah mempersiapkan bagian yang terindah bagi kita. Bagian yang luar biasa, yang tidak bisa dirampok oleh siapapun. Ini sebuah kondisi real saat itu bagi jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Betania. Mereka memiliki iman yang sempurna dan hidup mereka seolah-olah berada dalam kerajaan Allah walaupun mereka masih ada di dunia ini. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, Petrus mengajak kelima jemaat ini untuk bersukacita. Walaupun tekanan dan aniaya datang bertubi-tubi, alasan bersukacita dan bergembira, Allah yang Maha Kuasa itu luar biasa menyertai mereka. Ayatnya yang ke-6. Karena iman mereka hanya tertuju kepada Allah, jauh melebihi emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga mereka beroleh puji-pujian, kemuliaan dan hormat dalam kehidupan mereka, kekristenan mereka. Lihat itu dalam ayat yang ke-7. Walaupun mereka belum pernah melihat Yesus, namun mereka mengasihinya, percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya secara nyata, tapi mereka bergembira kepada Tuhan.
Petrus memberikan persepsi perbedaan antara Petrus sebagai murid pengikut Yesus dan mereka orang percaya. Kalau Petrus secara nyata bertemu, berbicara, berbincang, melihat mujizat. Tetapi mereka orang percaya yang tidak melihat. Orang percaya yang merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mereka tidak mungkin meninggalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kamu telah mencapai tujuan iman keselamatan jiwamu. Ayat 9, sesuatu yang didambakan sudah diperoleh. Sangat sukar digantikan dengan apapun. Iman orang-orang 5 jemaat ini sangat sukar digantikan dengan apapun. Kekuasaankah, jabatankah, penderitaankah, penganiayaankah. Tidak mampu untuk mendiskreditkan iman mereka kepada Kristus. Tidak mengubah pendirian mereka mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Ayatnya yang 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini tentang keselamatan kekal yang telah dinubuatkan para nabi dan diselidiki oleh para nabi dan rasul-rasul. Dan siapa saja terbuka untuk umum. Artinya keselamatan itu disiapkan untuk dunia ini. Silakan menyelidiki, membaca dan mengerti firman Tuhan. Tapi itu hanya bisa kalau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sebagaimana nubuatan dalam Yesaya pasal 52 dan 53, Yesus yang begitu menderita, tidak dipandang orang, manusia juga bergembira atas penderitaan Yesus. Yesus hanya diam dan menjadi terdakwa. Anak Allah yang Maha Kuasa membungkam diri untuk menerima penderitaan, penyalipan itu, dan di sanalah dosa dilucuti. Bapak dan Ibu, kalau Yesus buka mulut dan bertindak dengan kerajaan Allah, pengampunan itu kita tidak mendapat menerimanya. Tapi ketika dia diam, dia rela, dia menuruti kehendak Bapa yang besar. Di sana terdapat dosa kita yang harus diselesaikan. Dosa kita yang harus dilucuti supaya kita benar. Jadi hari ini kalau ada yang tepuk dada, ada yang menyombongkan diri, harus lahir kembali. Lahir kembali itu kebutuhan kita. Kita tidak mungkin bertahan dalam dosa. Kita tidak mungkin terus-menerus kelemahan menguasai diri kita. Tapi kita perlu pembaharuan. Petrus ditanya 3 kali. Kali yang ketiga dia tunduk lesu. Kalau coba kita merenungkan secara dalam, pasti Yesus Petrus rebah. Ini Allahnya, ini Tuhannya yang mengasihi dia. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan lepas di sorga. Begitu sayangnya Tuhan kepada murid-muridnya. Begitu mengertinya Tuhan tentang keadaan kita. Dia tidak biarkan kita tenggelam dalam situasi dan keadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesaya 52 dan 53 ini bernubuatan tentang penderitaan dan kedatangan Kristus. Tapi sida-sida dari Ethiopia mencoba membaca bagian ini. Dia tidak mengerti. Dan Roh Kudus mengutus Filipus untuk menerjemahkan bagian ini kepada sida-sida. Lalu sida-sida mengerti dan memahami, menerima Kristus dan dibaptis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak bisa kita bermain dengan Tuhan. Tidak bisa kita menganggap kekuatan kita dapat menyelesaikan segala hal. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan.
Kita harus takluk dan merendahkan diri. Itu berarti kita mengenal siapa Tuhan kita. Itu berarti kita mengerti Bapa kita yang mengasihi kita. Sehingga dengan kerendahan itu, Dia senantiasa berikan kita kekuatan untuk melayani Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, ini yang sementara diteliti oleh pembesar-pembesar, rakyat jelata, bahkan seluruh dunia ini. Ketika sida-sida Ethiopia yang saya katakan tadi, dia tak mengerti. Dia tidak tahu. Tapi Roh Kudus menuntun Filipus untuk menerjemahkannya kepada dia. Lalu sida-sida itu diminta untuk dibaptis. Itu kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Gereja tidak sendiri memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus selalu mendampingi. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan. Roh Kudus selalu memberikan arahan ketika anaknya mendekat kepadanya. Bapak dan Ibu, kita masuk pada penerapan menyandang nama dan status jabatan gereja sebagai umat pilihan Allah, majelis jemaat, para pelayan firman, pengurus unsur, pengajar sekolah minggu. Seharusnya progres imannya semakin baik. Sebab kita dikenal. Setiap hari kita jalan bawa ini. Kita datang memuji dan membesarkan nama Dia. Kedua, jabatan itu melekat dengan kepercayaan. Tadi saya sudah ungkapkan, tidak diseleksi oleh kekuasaan dunia ini. Tidak diseleksi oleh raja-raja. Tapi mandat itu diberikan dari Tuhan Allah sendiri. Kita perlu dalam penderitaankah atau tekanankah, kita harus sama seperti jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, asal Asia Kecil dan Betania. Yang kedua, lahir baru merupakan keinginan semua orang percaya. Kalau ada di sini tidak ingin lahir baru, pertanyakan diri, mengapa? Apa tidak mau Kristus mengubah? Apakah tidak mau Kristus mendampingi? Supaya berkat dan pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita mencari ukuran dan metode di luar sana. Tapi metode dan ukuran itu jelas di dalam Alkitab. Efesus, kita coba lihat Efesus 5 ayat 8, moto GKI di Tanah Papua. Memang dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, iman orang Kristen kepada Tuhan Yesus melebihi apapun, baik harta maupun kedudukan, maupun penderitaan atau penganiayaan, tidak dapat memisahkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ini terjadi pada kelima jemaat itu. Tapi kepada kita jemaat GKI Pengharapan di rayon Ekumene ini, saya harap kita sama seperti itu. Yang terakhir, kita tidak bekerja melayani Tuhan sendiri. Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan, penyertaan, pendampingan di dalam seluruh aspek pelayanan. Yang ada pada kita cuma mau mengerti siapa kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Siapa kita diberikan mandat untuk mengasihi Tuhan. Kalau itu terjadi, kita menemukan diri kita sendiri. Dan kualitas iman kita akan terus bertumbuh berkembang, dipakai untuk melayani Kristus. Tuhan Yesus memberkati memasuki minggu kerja yang baru. Biar namanya dipuji, kemuliaannya ditegakkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, bahkan persekutuan kita. Amin.